Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan kita untuk uji pemahaman IPA Fisika. Kita mulai dari soal pertama yang di bagian A ya. Nomor 1, ketebalan sebuah balok saat diukur menggunakan jangka sorong ditunjukkan seperti gambar berikut. Tebal balok tersebut adalah titik-titik. Jadi kalau kita tuliskan bahwa skala utamanya itu kita fokuskan ke angka yang dibaca sebelum angka 0. Jadi kalau kita perhatikan bahwa nilai bacaan kita, skala utama kita fokuskan ke angka yang di sebelah atas. Berarti kalau ini angkanya dimulai dari angka 3, berarti yang ini 3,1, 3,2, dan ini 3,3. Kita tuliskan bahwa skala utamanya adalah 3,3. Kemudian untuk skala noniusnya sendiri, kita fokuskan ke angka bawah yang mempunyai garis yang lurus ke angka atau garis yang ada di atasnya. Jadi kebetulan di angka 0 ini, garisnya sudah garis lurus ya, satu garis lurus dengan skala utamanya. Berarti kita tuliskan skala noniusnya adalah 0. Dengan demikian hasil bacaannya adalah skala utama ditambah 0,01 dikalikan dengan skala nonius plus minus 0,005. Jadi skala utamanya 3,3 ditambahkan dengan 0,01 dikali 0 plus minus 0,005. Kalau ini kita jumlahkan, berarti jawabannya tetap 3,3 atau 3,30 sama saja. Kemudian plus minus 0,005 cm. Dengan demikian jawabannya adalah yang di option E. Kita lanjut di soal kedua. Besaran A memiliki satuan dalam sistem CGS yaitu Dine cm pangkat min 2. Nama besaran A beserta satuannya dalam sistem MKS yang benar adalah. Jadi Dine itu sama dengan sistem MKS-nya adalah gaya. Jadi Dine itu bisa dikonversikan dengan Newton atau itu bagian dari satuan gaya, di mana Newton itu dalam satuan MKS atau SI, sementara Dine adalah dalam satuan CGS. Kemudian sentimeter pangkat min 2 itu sama aja dengan 1 per sentimeter kuadrat, itu berarti 1 per luas. Dengan demikian satuannya itu sama dengan gaya per luas. Besaran yang memiliki rumus gaya per luas adalah rumus dari tekanan. Jadi A itu sendiri adalah tekanan, dengan kalau kita konversikan ke sistem MKS, gaya itu memiliki satuan Newton, luas itu dalam satuan meter kuadrat. Berarti jawabannya adalah sistem MKS-nya adalah besaran A itu adalah tekanan dengan satuan N per meter kuadrat. Demikian jawabannya adalah yang di option B. Baik, kita lanjut lagi di soal di bagian B. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Pertanyaan nomor 1. Besar kalor tiap satuan waktu yang mengalir pada perpindahan kalor secara konveksi dinyatakan dengan persamaan H besar ya sama dengan H kecil A delta T. Dengan H besar adalah kalor yang mengalir tiap satuan waktu, A luas permukaan zat cair, delta T perubahan suhu, dan H sama dengan tetapan konveksi termal. Tentukan satuan H dalam SI. Jadi kalau dituliskan dalam satuannya, kita perhatikan bahwa H itu kita tuliskannya H sama dengan H besar sama dengan H kecil dikali A delta T. Di mana H besar katanya adalah kalor mengalir tiap satuan waktu. Kalor itu satuannya adalah joule, dibagi dengan satuan waktu adalah per second sama dengan H. Kemudian A itu sendiri katanya adalah luas, berarti sama dengan meter kuadrat. Delta T satuannya adalah Kelvin, maka satuan H itu bisa kita tukar menjadi joule per meter kuadrat second Kelvin. Atau kalau mau kita konversikan lagi bahwa joule itu sama dengan kilogram meter kuadrat second pangkat min 2 dibagi lagi dengan meter kuadrat dibagi second dibagi Kelvin. Kita perhatikan bahwa meter kuadratnya habis, maka menjadi kilogram second pangkat min 3 Kelvin pangkat min 1. Jadi ada beberapa alternatif penyelesaian untuk soal ini. Kita lanjut di soal kedua. Untuk soal nomor 2 ini sebenarnya ada kesalahan yang beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Kalau kita perhatikan bahwa seandainya saja soalnya kita anggap persis sesuai dengan apa yang ditampilkan, bahwa hambatan jenis di mana R sama dengan rho per A, R hambatan, A luas, maka ini rho-nya ini bukan massa jenis, tapi rho yang di soal ini adalah hambatan jenis. Hambat jenis dan massa jenis itu memiliki
besaran, dimensi, dan satuan yang berbeda. Jadi yang pertama adalah harus kita perbaiki rho-nya itu sama dengan hambatan jenis. Kemudian hal yang kedua, rumusnya sendiri itu seharusnya R sama dengan rho kali L per A. Jadi untuk baiknya kita kerjakan seperti soal yang diperbaiki ya. Nanti kalau misalkan ada tugas, boleh ditanyakan ke guru yang bersangkutan sebenarnya rumus yang dimaksud itu apakah rho L per A ataukah rho per A. Seharusnya memakai rumus yang ini. Nah, kita perhatikan bahwa kita memiliki satuan yang jarang kita temui, yaitu besaran hambatan. Untuk mendapatkan nilai hambatan, kita bisa menggunakan satu besaran yang umum. Energi ya sama dengan I kuadrat kali R kali T. Di mana energi itu memiliki dimensi ml kuadrat T min 2, I kuadrat tetap, kemudian R kali T. Nah, kalau kita konversikan, kita tukar, berarti R ini akan memiliki nilai dimensi ml kuadrat I pangkat min 2 T pangkat min 3. Dengan demikian, kalau kita perbaiki ke soal ini, maka nilai dari hambat jenisnya, rho-nya itu sama dengan R dikali A per L. Dimana tadi kita perbaiki menggunakan rumus yang saya berikan tanda kotak. Nah, R itu sendiri kita tuliskan dimensinya adalah ml kuadrat I pangkat min 2 T pangkat min 3 dikalikan dengan luas, berarti dikalikan dengan L kuadrat, kemudian dibagi dengan panjang yaitu L. Hasilnya adalah M, kemudian L kuadrat kali R kuadrat, R pangkat 4 dibagi L, jadi L pangkat 3, I pangkat min 2, T pangkat min 3. Jadi ini adalah besaran dari rho. Kemudian yang di soal kedua, besaran dari daya listrik P sama dengan V kali I. Ini juga beda potensial. Kalau kita mau kerjakan, kita harus turunkan lagi dimensinya. Kita gunakan cara bahwa energi itu sama dengan V kali I kali T. Sehingga V kali I itu bisa kita rombak menjadi energi per waktu. Sehingga besaran dari daya itu sama dengan V kali I, berarti sama dengan juga E per T, di mana E energi adalah ml kuadrat T min 2 dibagikan dengan waktu T, sehingga hasilnya adalah ml pangkat min 2 T pangkat min 3. Ini adalah solusinya. Yang di bagian C, energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, di mana kalau setengah tidak ada dimensinya, kita biarkan saja. M massa benda memiliki dimensi M, kemudian kecepatan benda dikuadratkan. Kecepatan adalah LT pangkat min 1, kemudian dikuadratkan, memiliki jawaban akhir sama dengan M L kuadrat T pangkat min 2. Kita lanjut yang di bagian D. Modulus elastisitas E sama dengan F kali L0 per A delta L. Dimana kalau kita perhatikan, gaya itu memiliki dimensi ml pangkat T pangkat min 2, kemudian panjang memiliki dimensi L, kemudian luas memiliki dimensi L kuadrat, kemudian delta L juga memiliki dimensi L. Kalau kita kerjakan, kita bagikan dimensinya, akan kita peroleh bahwa memiliki dimensi ml pangkat min 1 T pangkat min 2. Kemudian kita lanjut yang di bagian E. Konstanta gaya K, dimana kalau kita rombak rumusnya K-nya menjadi F dikali R kuadrat per Q1 Q2. Yang belum kita ketahui adalah rumus dari muatan. Jadi rumus dari I sendiri sama dengan Q per T. Jadi dimensi dari Q adalah I dikali T. Nah, kita substitusikan nilainya. Gaya itu adalah MLT pangkat min 2. Kemudian dikali jarak, berarti dikali L kuadrat. Kemudian dibagi dengan Q. Q-nya adalah I kali T, ada 2, berarti jadi I kuadrat T kuadrat. Kita substitusikan atau kita selesaikan, maksudnya persamaannya menjadi M, kemudian L1 dan L2 menjadi L pangkat 3, T pangkat min 2 dibagi T pangkat 2 jadi T pangkat min 4, kemudian I kuadratnya di bagian bawah kita tukar jadi I pangkat min 2. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Tentukan apakah rumus-rumus berikut benar secara dimensi, di mana luas kiri jarak S ya. Jadi kita tuliskan bahwa S itu sama dengan jarak memiliki dimensi L, V
V0 itu adalah kecepatan dengan dimensi LT pangkat min 1. G itu adalah percepatan gravitasi dengan dimensi LT pangkat min 2. Jadi untuk yang poin A, berarti jarak itu adalah L, kemudian V0 kuadrat berarti LT pangkat min 1 dikuadratkan dibagi G adalah LT pangkat min 2. Kita selesaikan bahwa L sama dengan L kuadrat T pangkat min 2 dibagi L T pangkat min 2. T pangkat min 2-nya habis, berarti L sama dengan L. Berarti ini adalah benar secara dimensi. Jadi dimensinya benar. Masalahnya apakah ada konstanta tertentu yang mungkin saja tidak dituliskan. Jadi kita tuliskan benar secara dimensi. Bagian B, V0 sama dengan akar 2G per H, di mana V0 dimensinya LT pangkat min 1. Akar dari 2 itu tidak ada dimensinya. G adalah LT pangkat min 2 dibagi dengan H. H itu memiliki dimensi sama dengan L juga. Berarti LT pangkat min 1 sama dengan, di sini L-nya habis, menjadi akar dari T pangkat min 2. LT min 1 sama dengan T pangkat min 1. Jadi memiliki jawaban salah secara dimensi. Bagian C. T sama dengan akar dari L per LT pangkat min 2. Berarti T sama dengan akar T kuadrat. Berarti T sama dengan T. Berarti ini adalah benar secara dimensi. Jadi demikian yang bisa kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu kamu memahami permasalahan atau pengerjaan soal-soal yang berkaitan dengan jangka sorong, ya, kemudian dengan besaran dan juga dimensi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.